Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسنا عليهم من عملهم من شيء. Sadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umat beliau. Yang saya hormati Pak Ustaz Fahmi sebagai mudir Santren Minhajullah Universitas Muhammadiyah Bandung, juga Pak Ustaz Yudi sebagai salah satu pengurus di lembaga pengembangan dan pengkajian Al-Islam dan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Bandung, satu narasumber pada kajian kita musim Ramadan ini. Adik-adik, para mahasiswa, para aktivis yang saya banggakan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih dapat bersua dengan adik sekalian, orang-orang terpilih, ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari 7.000, ya, kurang lebih dari 7.000 mahasiswa Bandung, hanya seperti inilah kira-kira yang tertarik di tahun ini untuk beriktikaf. Ya, ada sebagian mahasiswa yang sudah pada pulang kampung, padahal belum libur. Kira-kira libur tanggal 17 ya. Ternyata sekarang sudah pada pulang kampung. Ya, mudah-mudahan iktikaf di kampungnya masing-masing. Nah, yang menjadi istimewa di iktikaf kita ini adalah bahwa menurut para ulama, iktikaf itu selain tentu saja sangat dianjurkan banyak beristighfar, bertaubat, berzikir, membaca Al-Quran, juga sangat baik jika iktikaf itu diisi dengan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian yang dapat menggugah jiwa, kajian-kajian yang dapat memperkokoh komitmen keislaman kita, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita mengadakan iktikaf ini tidak iktikaf yang monoton, gitu ya. Tidak iktikaf yang hanya yang sekedar, atau tidak iktikaf seperti yang biasanya, yang pasif, tetapi juga iktikaf kita diisi dengan kajian-kajian ilmiah yang muaranya adalah bagaimana mendekatkan kita kepada Al-Quran, memberikan pemahaman kita yang baik terhadap Al-Quran, kemudian juga menghidupkan gairah dan semangat kita, terutama adik-adik sebagai para mahasiswa, ya, yang masa depannya masih sangat panjang, gitu ya. Masa depan kalian ini ada ratusan kemungkinan, gitu ya. Yang tentu saja kita berharap dan berdoa mudah-mudahan masa depan kalian itu sangat cerah dan mencerahkan, terutama pada suasana seperti kata Pak Rektor kemarin dalam sambutannya, penuh ketidakpastian. Jadi setelah COVID-19 ini, dunia kita ini adalah dunia yang serba tidak pasti. Hampir kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan persiapan-persiapan dengan sangat baik, adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau jadi pemimpin, mau jadi seorang leader, gitu ya, maka pantaskanlah adik-adik
supaya layak menjadi seorang pemimpin. Artinya punya kemampuan, 4 kemampuan yang disampaikan oleh Pak Rektor kemarin itu. Dan saya menangkap ya sambutan Pak Rektor kemarin itu luar biasa itu, panjang dan sangat padat, daging semua. Saya yakin adik-adik juga menangkap hal yang sama. Hanya 4 keterampilan yang akan sangat dibutuhkan oleh adik-adik untuk menjemput masa depan yang penuh ketidakpastian itu. Ya, pasti sudah mencatat kemarin 4 C ya, 4 Cs ya. Nah, pada materi ini saya sangat tertarik sebetulnya. Kalau saya di posisi adik-adik ya, punya waktu kosong, saya ingin sekali ikut itikaf ini itu dari awal, ikut materinya dari malam sampai sore nanti. Saya sangat berbagi karena materi-materinya sangat bagus-bagus ya. Maka saya berterima kasih ke Pak Ustaz Rudi yang juga Ustaz Fahmi yang sudah mengkonsep acara itikaf ini sangat bagus, dan ke depan mungkin kita pertahankan, kita kembangkan, bukan hanya 1 malam. Dan kami optimis insya Allah semester depan ini asrama kita akan padat, hanya sedikit daya tampungnya. Dan kira-kira inilah yang akan dijadikan sebagai potret kegiatan di pesantren Nahdlatul ke depan untuk mahasiswa Bandung ya. Nah, di antara hal yang sangat penting ini adalah tentang tadi itu bagaimana kita ini sebagai kader yang terdekat adalah kita ini kader orang tua kita ya. Kemudian di atasnya adalah kader persyarikatan, di atas lagi adalah kader umat dan bangsa ini. Ya gitu ya. Merasa tidak? Saya kira merasa gitu ya. Dan harus pede kita mengatakan bahwa saya kader. Dan bukan kader yang kajun, yang kaleng-kaleng. Bukan kader yang karbitan, tapi betul-betul kader yang lahir dari semua proses candra di muka, penggodokan yang panjang, sehingga tidak melahirkan kader dan pemimpin yang cengeng, mudah mengeluh, gitu ya, mudah mengeluh, mudah curhat, segala macam. Tidak. Kita harus menjadi kader yang kadernya membawa karakter sifat kepemimpinan yang kokoh, ya, dan tangguh. Nah, kalau kita lihat adik-adik, banyak tokoh pergerakan di dunia ini, ya, tokoh-tokoh pergerakan di dunia yang berhasil merubah dunia, yang berhasil memberikan sebuah warisan pemikiran, pergerakan dan karya yang luar biasa. Mereka itu terinspirasi dengan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan banyak ayatnya, ya kan? 6.000 lebih ayat. Jadi tentu harusnya seluruh ayat Al-Quran itu menginspirasi hidup kita, gitu ya. Tapi karena ayat Al-Quran terlalu banyak, maka kadang-kadang kita punya pengalaman spiritual tertentu ketika membaca ayat tertentu. Coba adik-adik misalnya suatu ketika kalau bangun malam, sholat malam, atau bahkan ketika siang hari pun, ya, sedikit berkontemplasi, membaca ayat-ayat Al-Quran secara perlahan-lahan dengan memahami maknanya, terjemahannya dan segala macam, apalagi membuka tafsirnya, pasti akan ketemu ayat-ayat tertentu yang sangat menyentuh hati kita. Kalau orangnya sedang galau, ya kan? Pasti akan ketemu dengan ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana orang yang galau dan bagaimana obat dari galau itu. Kalau orang yang sedang emosian, pasti akan ketemu dengan ayat tentang emosi dan bagaimana mengobati emosi. Kalau orang yang sedang bersedih juga sama. Orang yang lapar juga sama. Asal ada upaya bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan Al-Quran pada level yang paling rendah adalah memahami makna kata, makna tekstual. Itu saja dulu yang paling rendah.
Jadi tidak usah dulu menggunakan memahami Al-Quran dengan metode hermeneutik terlalu jauh. Dan untuk amalia kita itu tidak diperlukan. Untuk kita, kalau kata orang Sunda itu sudah semua ya, memahami Al-Quran itu karena kita ini bukan filsuf, tidak seperti Hasan Hanafi, tidak seperti Nasr Hamid Abu Zaid, gitu ya. Maka orang-orang terutama yang latar belakang keilmuannya umum, memahami Al-Quran itu seperti istilah orang Sunda, koreh-koreh cokeun. Tahu koreh-koreh cokeun? Ini filosofi orang Sunda itu bagus. Jadi ibarat yang suka ngoreh itu apa? Seekor apa? Ayam ya, bukan seekor serigala. Serigala antara ngoreh. Seekor ayam itu kalau dia keluar dari kandangnya pagi hari, dia akan nyari makan kemana saja, bahkan ke tempat-tempat yang kita tidak bayangkan. Kemudian yang akan dia lakukan apa? Ngoreh kan? Ngoreh. Setelah ada yang digoreng itu apa dimasukkan ke plastik? Masukin ke Tupperware gitu. Kemudian dimasukkan ke kulkas. Tidak. Dia temukan makanan hari itu, dia makan hari itu, dia habiskan hari itu, selesai masalah hari itu. Nah kita, terutama yang berlatar belakang agamanya adalah berlatar belakang ilmunya adalah ilmu umum, memahami Al-Quran itu seperti itu. Apa yang kita temukan hari itu di Al-Quran, itu yang kita pahami, itu kita laksanakan, itu menjadi solusi persoalan kita. Jadi interaksi paling rendah dalam memahami atau interaksi yang paling rendah dengan Al-Quran itu adalah bagaimana memahami Al-Quran dari pendekatan kata, makna, dan asbabun nuzul serta apa tujuan ayat itu. Itu saja. Jadi kalau kita berusaha memahami Al-Quran semacam itu, maka kita akan menemukan setiap orang akan memiliki kesan-kesan tertentu dengan ayat-ayat tertentu, akan merasa tersentuh dengan ayat tertentu, akan merasa tergugah dengan ayat-ayat tertentu. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang besar, ya, yang memiliki ide gagasan besar, karya besar, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh pergerakan, tokoh pembaharuan. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita tahu misalnya katakanlah seperti tokoh-tokoh besar kita dulu seperti Hasan Al-Basri misalnya, tabi'in. Kemudian lagi kesininya kita mengenal misalnya Imam Muhammad Abduh, tokoh pembaharuan yang dalam tanda petik itu mengubrak-abrik Al-Azhar itu Muhammad Abduh itu. Oleh Al-Azhar kemudian mengubrak-abrik Al-Azhar yang sistemnya saat itu terlalu ortodok gitu ya, supaya terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan berhasil. Meskipun beliau dibenci banyak orang, dibenci bahkan oleh ulama-ulama Al-Azhar sendiri saat itu yang tidak mengerti tentang filosofi pembaharuannya Imam Muhammad Abduh. Ya. Kemudian misalnya masih di Mesir juga katakanlah ada seorang tokoh pergerakan yang sangat penting terlepas dari kontroversi beliau seperti Hasan al-Banna misalnya. Hasan al-Banna itu adalah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang sekarang sudah dibubarkan karena setelah Hasan al-Banna ini sudah sangat menguat, sangat kuat sekali sampai kemudian kekuatannya Ikhwanul Muslimin itu sangat ditakuti oleh negara, bukan hanya oleh Mesir, oleh banyak negara ditakuti karena luar biasa. Ormas tapi punya kekuatan ekonomi, bahkan kekuatan militer. Hanya saja kemudian pada fase-fase berikutnya Ikhwanul Muslimin itu menjadi sangat radikal dalam tanda petik ya, sehingga banyak yang tidak suka dan kemudian dikait-kaitkan dengan organisasi radikal internasional dan bahkan dengan aktivitas terorisme. Meskipun saya tidak tahu di sisi mana, karena memang dianggap
ideologi-ideologi berikutnya seperti misalnya Sayyid Qutb dan segala macam menggiring organisasi ini kepada ideologi kekerasan misalnya gitu. Itu bukan teori. Tapi intinya orang seperti Hasan al-Banna ini itu beliau dulunya itu hanya seorang guru kaligrafi dari sebuah provinsi namanya Ismailia, tapi berhasil membuat sebuah pergerakan yang luar biasa sampai kemudian akhirnya oleh pemerintah Mesir dibekukan dan dibubarkan. Artinya ada sesuatu yang luar biasa di situ. Hasan al-Banna itu dalam melahirkan pergerakannya terinspirasi banyak hal oleh ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Kemudian misalnya kita lihat lagi Said Badi'uz Zaman Nursi dari Turki misalnya. Beliau juga seorang pembaharu yang karyanya luar biasa. Dan beliau juga punya pengalaman spiritual ketika membaca dan memahami ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Kiai Dahlan yang paling dekat dengan kita. Itu hanya umpama saja. Betapa orang-orang yang melakukan perubahan di dunia itu mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran itulah sebagai elan vital sebuah pergerakan. Al-Quran itulah sebagai semangat utama yang menggerakkan semua pergerakan yang betul-betul abadi, konsisten, kokoh. Tidak seperti Baitul Ankabut, tidak seperti rumah laba-laba. Laba-laba itu kan rumahnya rapi, ya kan? Ditail tapi sangat sangat rapuh. Tapi yang dibangun di atas Al-Quran adalah sebuah pergerakan yang kokoh, bukan sekedar pada pemahaman ideologis, tetapi sampai melahirkan karya-karya yang nyata dalam kehidupan dan bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan. Itu yang sebetulnya diinginkan oleh para ideolog pergerakan kita, termasuk Kiai Dahlan. Maka salah seorang murid beliau namanya Kiai Hajir itu, beliau adalah murid termuda Kiai Dahlan, meriwayatkan menyebutkan ada 7 filosofi yang menjadi filsafat pergerakannya Kiai Dahlan. Dan yang lebih penting dari itu, kata beliau, ada 17 ayat Al-Quran, 17 kelompok ayat Al-Quran yang menjadi inspirasi, termasuk menjadi panduan bagaimana Kiai Dahlan melahirkan, membimbing dan membesarkan Muhammadiyah. 17 kelompok ayat Al-Quran. Jadi bisa cari bukunya itu. Wajib itu. Aktivis-aktivis orto Muhammadiyah wajib membaca buku itu. Apalagi dosen-dosennya harus dibaca. Betapa Kiai Dahlan punya kedekatan ruhiyah, punya kedekatan spiritual dengan Al-Quran yang beliau bagi ke dalam 17 kategori kelompok ayat. Kan kita tahu Al-Quran itu bukan buku ilmiah, bukan seperti disertasi, bukan yang harus sistematikanya seperti tidak. Al-Quran itu sistematika penyusunannya menggunakan tertib nuzul ayat yang ada dari asbab nuzul, ada Makkiyah, Madinah, dan dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Nah, maka kita itu harus mengambil ayat Al-Quran yang bertebaran dalam 30 juz itu, mana ayat Al-Quran yang paling minimal, yang paling dekat dengan kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang kemudian bisa menginspirasi kita, memotivasi kita, apalagi posisi kita sebagai aktivis, sebagai pemimpin bagi para mahasiswa yang lainnya. Kan itu kan aktivis itu kan. Nah, dari 17 kelompok ayat itu, saya akan ambil beberapa ayatnya saja, karena tidak akan cukup kita kaji. Ya, saya mohon itu nanti ya di IMM itu, di komisi masing-masing, ini dibedah buku ini. Sebelum kalian mengkaji pemikiran Karl Marx ya, mengkaji pemikiran para filosof yang lain, kaji ruh perjuangan Kiai Dahlan melalui 17 kelompok ayat ini, maka kita akan menemukan
bagaimana roadmap pemikiran Kiai Dahlan dalam membangun Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah bisa kokoh sampai hari ini 112 tahun dengan karya yang luar biasa. Muhammadiyah itu usianya 112 tahun. Al-Azhar berapa? Al-Azhar itu di Ramadan kemarin ulang tahun ke 1083 tahun. 1083 tahun loh si Al-Azhar itu. Adik-adik bayangkan ya, Al-Azhar yang 1083 tahun itu, yang kehebatannya diakui di mana-mana bahkan oleh orang-orang Muslim, bahkan orang-orang yang benci terhadap Islam. Al-Azhar itu punya perguruan tinggi cuma satu, namanya Jami'atul Azhar Asy'ari, gitu ya. Satu aja perguruan tingginya, rektornya cuma satu. Tapi ada 360-an fakultas di seluruh provinsi Mesir dan di luar negeri. Dan Al-Azhar itu hanya punya tidak lebih dari 5 sekolah jenjang dasar dan menengah, namanya Al-Ma'ahid atau Ma'ahidul Azhar. Jadi sekolah-sekolah Dikdas ya, Dikdasmen pendidikan dasar menengah Al-Azhar itu Ma'ahid sebutnya. Jenjang I'dadi, ya Ibtidai, I'dadi dan Tsanawi, SD, SMP, SMA. Paling 5 saja sekolah Al-Azhar itu. Rumah sakit Al-Azhar yang sudah 1000 tahun lebih itu hanya 3 saja, hanya 3 rumah sakit. Dengan perannya yang luar biasa Al-Azhar itu, amal usahanya segitu, kira-kira gitu. Muhammadiyah yang 112 tahun, ini kita harus binikmah, bukan sedang menepuk dada, bukan sedang agul payung butut ya. Akhirnya harus mengerti filosofi orang Sunda ya. Peribahasa orang Sunda. Muhammadiyah yang belum 200 tahun, perguruan tingginya 179 perguruan tinggi. Ya, sekolah dasar menengahnya ribuan, masjidnya apalagi, gitu kan? Rumah sakitnya banyak sekali. Ini sebuah persoalan. Itu hebatnya Kiai Dahlan yang terinspirasi oleh seorang ulama Al-Azhar yang namanya Al-Imam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu ulama Al-Azhar ya. Yang beliau melakukan perubahan luar biasa di Al-Azhar sampai dimusuhi oleh sebagian ulama Al-Azhar gitu ya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh beliau 100 tahun dulu terbukti bagaimana perubahan itu sekarang bermanfaat di Al-Azhar. Nah, kemajuan yang diraih Muhammadiyah dalam bidang ideologi dan karya itu tidak terlepas dari kecerdasan Kiai Dahlan. Bukan saja kecerdasan intelektualnya sebagai insinyur sebuah organisasi, sebuah pergerakan, tetapi juga ketajaman ruhaniahnya. Nah, ini penting. Sekali lagi, ketajaman ruhaniah beliau. Ini yang sering hilang di kita. Kita sering sebagai seorang aktivis boleh bangga, pintar menguasai teori apapun, menguasai wacana apapun, tetapi begitu rohani kita kering, tidak punya cangkulan ya, dengan nilai-nilai Qur'ani, maka kita akan menjadi aktivis yang bisa dibeli dan diperjualbelikan. Hari ini kita lihat tahun 98 karena saya kutip 98 itu aktivis yang selevel saya, selevel Pak Ustaz Yudi, Pak Fahmi, hari ini jadi tokoh-tokoh nasional, kelakuannya sama juga Indonesia mungkin. Mereka orang pintar, orang-orang pergerakan, tapi yang mereka cari ternyata mata'ul hayati dunia. Oknum sebagian mereka ini cari itu adalah kesenangan duniawi, sehingga yang dulu mereka protes, hari ini kelakuan mereka lebih pantas diprotes lagi. Jadi kalau kita seorang aktivis harus memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga ketajaman mata batin. Yang ketajaman mata batin ini tidak mungkin kita raih kalau kita tidak memiliki kedekatan kaitan dengan
Allah dan dengan Al-Quran. Ibadah kita harus benar. Jadi jangan sampai ada pelatihan-pelatihan organisasi sampai begadang sholat subuhnya kesiangan. Enggak benar itu. Maka kalau di Baitul Arqam misalnya atau di Darul Arqam di Muhammadiyah, alhamdulillah sholat malam itu menjadi agenda wajib setiap perkantoran. Bukan di situ saja, supaya itu dibawa oleh para aktivisnya sampai setelah perkantoran, bukan saat Baitul Arqam saja. Bukan saat. Mengapa? Coba bayangkan kegiatan intelektual yang dipadatkan ketika Baitul Arqam, ketika Darul Arqam, gitu kan, ditambah dengan cangkulan ruhiyah kita melalui sholat malam. Itulah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita. Maka dahsyat kehilangan itu. Beliau tidak pernah sekolah ke Eropa. Beliau tidak kuliah di UIN seperti saya. Beliau tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Hanya membaca majalah yang ditulis oleh ulama Al-Azhar jadi Muhammadiyah. Bayangkan, gimana kalau beliau jadi dokter dari Al-Azhar? Hamka. Siapa yang tidak kenal Hamka? Nah, sekarang filmnya lagi ini ya. Nah, saya kemarin dapat undangan dari PP Muhammadiyah, tapi kan harus Jakarta nontonnya bisa. Hamka itu, kami ini mau kuliah S2 saja di Al-Azhar, jungkir balik ya. Lahir batin itu, jungkir balik supaya lulus S2 apalagi S3. Bertahun-tahun susah. Hamka pidato 2 jam. Tahu kan? Hamka itu hanya pidato 2 jam di depan ulama-ulama Al-Azhar, langsung dapat doktor honoris causa. Luar biasa kan? Dan Hamka, kita kan tuh bang, ini ulama-ulama dia loh ini, bukan ulama tetangga. Ya tentu ulama umat Islam ya. Beliau tokoh umat Islam. Beliau adalah orang yang pertama dalam sejarah Al-Azhar yang menerima gelar doktor honoris causa. Sebelumnya tidak ada orang yang diberi. Gak ada yang diberi sama Al-Azhar. Begitu mendengar ceramahnya Hamka tentang pengaruh pergerakan Al-Azhar terhadap pergerakan Islam modern di Indonesia terhadap Muhammadiyah, ulama-ulama Al-Azhar terpesona. 2 jam itu beliau dapat doktor honoris causa, bayangkan. Jadi ijazahnya di doktor honoris causa Hamka itu rokam nomor 01, bayangkan gitu. Ada sekarang itu foto ijazahnya. Cari di internet gitu. 01, saking belum pernah ada yang mendapatkan itu. Setelah itu baru tokoh-tokoh lain dapat, termasuk yang terakhir itu misalnya Pangeran Charles ya, dari Inggris itu. Kemudian yang paling terakhir lagi Raja Salman Saudi Arabia. Mengapa demikian? Mereka bukan hanya cerdas pikiran, tapi punya ketajaman ruhani. Sebagai seorang ulama, aktivis, pemikir, tapi punya ketajaman intuisi yang dibangun dengan kedekatannya terhadap Al-Quran itu. Ya. Nah, dari 17 kelompok ayat itu, kalau bicara itu sudah akan selesai. Dari 17 kelompok ayat Al-Quran itu adik-adik, pasti saya yakin kalau ada yang baca itu akan menemukan satu ayat yang membuat kita menangis. Yakin saya. Coba. Setelah baca, belum nangis, baca lagi. Belum nangis, baca lagi. Belum nangis, baca lagi. Wah, saya ingin cepet nangis, ambil capek aja. Kayak gitu maksudnya. Baca dengan hati, bukan sekedar dengan mata dan dengan mulut. Baca dengan hati. Pasti dari ayat-ayat itu akan kita temukan ada di mana posisi kita sebagai seorang aktivis. Jangan-jangan selama ini kita itu nggak pernah berpikir bahwa Al-Quran itu bisa mendorong kita menjadi seorang aktivis. Kita lebih suka membaca buku-buku kelompok kiri, kelompok filosof kiri. Nggak apa-apa, boleh silakan. Tapi jangan lupa setelah kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami filosofi pergerakan para tokoh kita. Jadi jangan terbalik, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam 17 kelompok itu, yang akan saya pilih beberapa saja. Di antara ayat Al-Quran yang membekali kita para aktivis, calon pemimpin, itu adalah ada dalam surat Al-Anfal ayat 60. Coba dibuka surat Al-Anfal. Al-Quran tidak?
langsung megang Al-Quran ya. Mau pakai HP boleh supaya HP-nya jadi dapat pahala gitu ya HP. Al-Anfal, Al-Anfal ayat 60. Ada yang bisa bantu membacakan? Silakan. Syukur dengan terjemahnya. Ada? Tolong dihafalkan ayat ini. Ayat ini sering disalahpahami oleh orang, sehingga dikesankan ayat ini adalah ayat yang mengajarkan tentang kekerasan dan terorisme. Sungguh tidak seperti itu. Sudah ketemu ayatnya? Ya, silakan. Yang putra, yang putri boleh. Siapa yang paling duluan? Mana kurang saya? Sudah ketemu? Sudah. Ayo, silakan dibacakan. Adu wallahi. Yuwaffa ilaikum. Coba dibaca terjemahnya. Tolong disimak. Coba baca satu ayat sebelumnya, ayat 59-nya. Nyambung dari sini ya. Wala tahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'minun. Apa artinya? Dan jangan orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melanggar Allah. Ini memang terjemah Kementerian Agama ini ada problem ya. Saya tuh kasihan ya masyarakat awam membaca Al-Quran, terjemahan Kementerian Agama itu agak kaku. Nah, kalau kita membaca terjemah Kementerian Agama itu susah dapat poin yang baik. Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Ayat 59-nya. Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu merasa percaya diri annahum sabaqu. Di situ apa diterjemahkan? Lolos. Sabaqu di sini ini lebih tepat diterjemahkannya adalah berada di barisan terdepan, astabiqul khairat, sukses, jaya. Jangan sekali-kali orang-orang yang kafir itu merasa percaya diri bahwa mereka akan berada di garis terdepan dalam bidang kemajuan kalau sekali itu. Innahum la yu'jizun, karena mereka itu tidak akan pernah bisa melemahkan Allah dan umat Islam. Maka di ayat berikutnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah oleh kalian lahum itu untuk siapa? Untuk menghadapi orang kafir. Mastata'tum, apa yang kalian mampu min quwwah. Apa yang disebut itu min quwwah, berupa kekuatan. Adik-adik, ayat ini sering dituduh sebagai ayat yang mengajarkan terorisme, padahal bukan sama sekali.
sering dituduh sebagai ayat yang mengajarkan aksi kekerasan. Sebelah mana kekerasannya? Allah itu hanya menyuruh persiapkan sebuah kekuatan, ya kan? Persiapkan sebuah kekuatan untuk menghadapi, bukan perangilah orang kafir dengan kekuatan yang kalian miliki, bukan. Hanya mempersiapkan. Namanya bersiap itu ya. Persiapkan besok akan datang presiden. Ya persiapkan. Ternyata presiden nggak datang, nggak ada masalah, gitu kan? Sudah persiapan tuh, ya kan? Bersiap-siap itu artinya siaga. Nah ayat ini jelas sekali memerintahkan kita orang Islam ini, bukan hanya zaman Nabi, untuk mempersiapkan kekuatan yang kita miliki. Ya kekuatan sekarang ini bukan sekadar kekuatan militer dan senjata fisik, bukan. Kekuatan yang paling diperlukan hari ini min quwwatin itu adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kekuatan iman. Ada kita sekarang dalam kondisi damai, kan gitu kan? Maka yang harus kita siapkan hari ini, adik-adik, para ada bagaimana memiliki kekuatan ilmu pengetahuan, memiliki kekuatan ruhaniah yang sepadan, gitu kan? Sehingga jika suatu saat terjadi ancaman yang menghadapi kita terhadap jiwa kita, masyarakat kita, maka kita sudah punya kemampuan dan punya ilmu pengetahuan untuk menghadapi ancaman itu. Adik-adik tahu di antara kekuatan Israel apa sekarang? Israel itu kemarin kan dia menyerang Palestina, ya kan? Dibalas sama Syria, dibalas sama roket-roket Syria itu. Tapi nggak ada satupun yang bisa masuk ke Israel. Israel itu punya sebuah pertahanan namanya Iron Dome. Jadi semacam kubah benteng. Tapi saya juga tidak percaya, tidak ngerti ya, benar percaya. Tidak tahu bagaimana itu cara kerjanya. Sebab dia tidak disebut kubah, tapi tidak seperti kubah masjid. Artinya semua wilayah Israel itu adik-adik, ya, ada dalam sebuah satu sistem pertahanan, sehingga kalau ada masuk serangan dari luar itu bisa ditangkis dengan rudal-rudal Israel, dengan sistem pertahanan udara Israel yang canggih luar biasa. Selain itu juga mereka punya cadangan senjata nuklir yang luar biasa. Kenapa kita tidak mengatakan? Kenapa dunia tidak mengatakan tuh Israel itu yang sebetulnya mengancam. Israel itu orang yang pertama mengamalkan ayat ini. Ya, mereka mengerti ancaman dari dunia Arab itu setiap saat akan datang. Dan mereka bukan mendatang saja di situ, mereka penjajah, enggak? Mereka itu penjajah, mencaplok negara Palestina. Maka kapanpun rakyat Palestina dan orang-orang yang satu iman dengan rakyat Palestina pasti akan mengupayakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, bagi bangsa Palestina. Dan Israel paham betul ini ancaman buat mereka, kayak dulu Belanda. Belanda kan paham betul mereka itu sebagai pendatang, penjajah Indonesia. Maka kapanpun mereka harus siap diserang oleh rakyat Indonesia, kan gitu kan? Camp-camp militer mereka harus siap kapanpun 24 jam diserang oleh rakyat Indonesia, karena mereka akan menuntut kemerdekaan atas tanah airnya. Seperti itu pula Israel hari ini. Maka mereka sangat waspada. Mereka sangat waspada. Musuh yang paling kuat di hadapan mereka adalah Mesir. Itu berada di sebab mereka ada di garisnya dengan Mesir itu. Yang kedua adalah Suriah dan Yordania, Arab Saudi. Kalau mereka digerakkan dan tidak takut dengan Amerika, kapanpun Israel akan tenggelam. Maka mereka sangat memahami ancaman ini, sehingga mereka menyiapkan kekuatan persenjataan yang mungkin belum dimiliki oleh negara Arab. Jadi kemarin udara-udara Suriah ke Israel itu tidak ada yang bisa masuk ke udara Israel langsung
sistem pertahanan udaranya Israel canggih itu kejar bom itu dah. Jadi di atas belum turun sudah meledak di atas. Mereka justru yang mengamalkan ayat ini. Umat Islam begitu mau mengamalkan ayat ini, kamu teroris. Sebelah mananya, mempersiapkan itu apa? Siapkan ilmu pengetahuan yang baik, yang banyak, yang dalam. Jadilah seorang yang menguasai bidang ilmunya. Kalian belajar di Fakultas Agama Islam, jadilah seorang ahli agama Islam yang benar, yang dalam. Belajar di Fakultas Saintek, di farmasi, di mikrobiologi, jadilah ahli di bidang itu. Di Fakultas Kesehatan, jadilah ahli di bidang itu yang sangat mendalam. Itu bentuk wa'idu lahum mastata'tum itu. Jadi kalau kita sebagai seorang aktivis tidak dengan ancaman kita ke depan, tidak mungkin lah. Wa'idu lahum mastata'tum kita hari ini seperti kata para tahun kemarin, 4C itu kemarin. Apa yang kemarin itu? Critical thinking. Yang apa? Ada yang masih ingat? Ini orang-orang etika ini. Apa yang kedua? Ya, bukan cecep bukan. Yang kedua kreatif. Yang ketiga communication. Ya kan? Yang keempat collaboration. 4 ini yang wa'idu hari ini perintah Quran loh. Dengan bahasa zaman kita, 4 ini siapkan pada diri kalian kalau kalian merasa sebagai seorang kader akan menjadi pemimpin di negeri ini. Tanpa itu jangan berharap kalian jadi pemimpin. Besok mungkin masih mending jadi bawahan, jadi budak. Menjadi bawahan masih mending kan? Masih ada dapat gaji juga. Budak diinjak, capeknya iya, tapi tidak mendapat apresiasi yang seharusnya. Jadi umat Islam sengaja ditakut-takuti sedemikian rupa. Begitu mendengar ayat ini, wah hati-hati itu teroris. Umat Islam juga kadang-kadang tidak hati-hati, sudah begitu orang curiga terus terhadap Islam. Ada anggota majelis ulama berfoto menggunakan AK-19. Kalau tidak kan begitu itu kan orang semakin. Jadi yang harus dipersiapkan hari ini bukan saja senjata material, tetapi 4C itulah yang harus kalian miliki. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Itu prinsipnya yang harus dipegang oleh para kader, para aktivis, calon para pemimpin. Kalian tidak punya itu, berarti kalian lemah, masih kalah dengan orang. Itu baru Israel itu baru satu loh itu. Bentuk mereka mengamalkan ayat itu satu. Adik-adik tahu, perang tahun 70 antara Israel dengan negara Arab. Israel itu kan dikeroyok. Israel dikeroyok oleh 12 dan 13 negara Arab. Ini bukan karena Indonesia gagal di dalam Piala Dunia ya. Ini kan ayat ini aja tuntutannya. Tahun 70 itu Israel perang dengan negara Arab, dikeroyok semua negara Arab. Tapi dia menang. Negara Arabnya kalah semua, termasuk Mesir di depan di dalamnya. Apa kata Israel? Mereka baca ayat Al-Quran. Apa yang ada? Amin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ini kami kata Al-Quran, nih kelompok yang kecil ternyata bisa mengalahkan kelompok yang banyak negara Arab itu. Mereka pakai ayat Al-Quran loh dalilnya. Bukan pakai Taurat. Tapi ketika Mesir tampil sendirian dengan penuh rasa percaya diri, dan itu Ramadan. Perang tahun 73 Mesir perang lagi dengan Israel dan hanya sendirian loh, tidak dibantu Saudi, tidak dibantu Yordan, tidak dibantu Syria, tidak dibantu negara Arab. Dia sendirian melawan Israel tahun 73 tidak salah. Dan perang itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Dia sendirian melawan Israel, ternyata Mesir menang. Sampai kemudian Mesir bisa membebaskan Sinai dari Israel. Kemudian bahkan tentara Mesir masuk ke Israel. Dataran tinggi Golan Yordan juga bisa direbut, ya kan? Israel banyak kerugian yang luar biasa, banyak tentaranya yang mati, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Mesir menang
karena mendapatkan dukungan yang luar biasa dari rakyat dan dari Al-Azhar. 10 Ramadan mereka menang loh. Maka sekarang tuh Al-Ashir Ramadan itu di Mesir diperingati sebagai hari nasional, memperingati kemenangan perang Mesir melawan Israel. Gitu ya. Dan bertepatan dengan Yom Kippur di bangsa Yahudi. Nah, itu tidak akan saya jelaskan. Intinya apa? Ruh Al-Quran itu justru diambil oleh orang lain. Kita yang menjadi umatul Qurannya, justru kita menjauhkan diri kita dari Al-Quran. Orang-orang Yahudi, ya, justru mereka lah yang kemudian mengambil nilai-nilai kekuatan roh Al-Quran itu. Buktinya itu. Mereka punya pertahanan air rendam atau kubah besi, kubah baja ya, dalam istilah mereka, yang menjadi sistem pertahanan udara yang luar biasa. Belum lagi mereka punya senjata nuklir yang luar biasa, yang kapan saja siap dipakai. Begitu mereka boleh keroyok negara Arab, mereka akan siap perang dengan backingan yang kuat dari Amerika. Itu mereka mengamalkan. Nah, kemudian ada Kiai Dahlan menyadari ini. Tidak mungkin ada aktivis-aktivis, ada kader yang bisa melanjutkan dakwah Islam terkhusus melalui Persyarikatan Muhammadiyah kalau kader itu masih kader-kader kaleng-kaleng, kader-kader masih yang banyak tertipu oleh dunia. Nah, maka pertama ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, ini ayat pertama yang menjadi ruh pergerakan Kiai Dahlan. Surat Al-Jasiyah ayat 23, silakan ada dicek. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka? Kalau kader masih ikut hawa nafsu, ya, kepentingan pragmatis, kepentingan individualis, kata Kiai Dahlan, jangan harap deh, tidak usah. Muhammadiyah tidak butuh kader kayak begitu, abring-abringan, kemana-mana pakai seragam Muhammadiyah, tapi dalam jiwanya jiwa pragmatis, hawa nafsunya yang menjadi Tuhannya. Maka ayat pertama ini harus menjadi para pengingat kader. Selama kader kita tidak membebaskan diri dari hawa nafsu kita, maka tidak akan bisa kita menjadikan persyarikatan ini tempat kita bergabung, berkumpul untuk mencapai ridha Allah. Tidak bakal bisa. Justru akan merusak persyarikatan. Bebaskan kita dari pengaruh hawa nafsu itu. Ini bahasa Quran ekstrim loh ini. Bukan sekedar mengikuti hawa nafsu, tapi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hawa nafsunya itu bukan sekedar itu, tapi jadi Tuhannya loh. Jadi budak Tuhan, budak hawa nafsu. Ini jangan mimpi kita akan jadi kader. Akan rusak. Dia kalau ada di persyarikatan pun atau di organisasi manapun, kader yang semacam ini akan merusak dirinya dan merusak organisasinya. Akan menjual nama organisasi. Hari ini kita ya. Kita masih nanti ada diskusi ya. Saya paling 15 menit lagi. Nah, maka hal pertama yang harus dimiliki seorang kader, keyakinan ketauhidan yang murni, bahwa tidak ada yang dicari, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang menjadi tujuan ketika menjadi kader persyarikatan, baik di Ortom, ya, di IMM dan lain-lain, ataupun di Ortom yang lain, atau di Muhammadiyahnya sendiri. Tidak ada yang dicari kecuali ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat kadang-kadang Kiai Dahlan ya. Kader Kiai
itu tidak 100 orang aja ya. Murid Kiai Dahlan itu tidak sampai 100 orang. Kalau saya perhatikan dari buku-bukunya mungkin ya di bawah 50 lah. Tapi mereka yang mewarisi Kiai Dahlan memajukan persyarikatan sampai itu kemudian persyarikatan sampai kepada kita. Karena apa yang menjadi ruh pergerakan yang diajarkan Kiai Dahlan hidup dalam jiwa mereka. Justru Muhammadiyah semakin maju. Nah, ini Muhammadiyah sudah sangat besar. Kita mau dari posisi mana? Itu ayat yang pertama. Saya persingkat saja. Yang kedua adalah surat Al-Fajr ayat 17 sampai 23. Al-Fajr ayat 17 sampai 23. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini luar biasa ini. Ini teguran. Kalau kita menjadi seorang kader, kalau kita hidup dalam sebuah persyarikatan, mental kita satu, la tukrimuna al-yatim, ya, tidak bisa menghargai orang yatim. Yatim itu jangan dikira hanya yatim biologis ya, yang tidak punya bapak dan buat banyak orang yang yatim secara intelektual, banyak yang yatim secara spiritual. Mungkin ibu bapaknya ada, tapi dia intelektualnya lemah, nah itu yatim gitu. Tugas kita kader dan aktivis gitu, untuk membantu mereka, untuk mengajak mereka. Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin, ya. Dan kemudian tidak saling mengajak, menghimbau untuk memberi makan orang miskin. Ini kan keindahan itu dari sini dengan ayat ini sebetulnya mengingatkan kita jangan sampai justru kita bermuamalah itu nyari makan. Jangan sampai kita dari kader itu hanya nyari makan. Justru adanya dari di Muhammadiyah menjadi kader itu siap memberi makan. Ya, siap memberi makan. Wah, ini berat ya. Dan ini berhasil diwujudkan oleh murid-murid Kiai Dahlan. Ya tidak apa-apa adik-adik dalam tahap-tahap awal kita hidup di persyarikatan, ya kan? Kemudian kita belum sampai pada level itu, tidak apa-apa. Kita tidak mampu memberi makan orang lain, ya paling tidak kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Tidak menjual persyarikatan untuk mencari makan, gitu saya kata. Tidak menjual organisasi untuk mencari makan. Sekarang kan banyak gitu. Giliran susah, punya proyek pakai atas nama organisasi. Giliran sudah berhasil untuk ini mau saya pribadi, gitu ya. Itu banyak. Ini maka keindahan mengingatkan kita dengan ayat ini. Wa ta'kuluna turasa akalama wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta ini terlalu berlebihan. Subhanallah. Maka keindahan itu bilang, kalau kamu mau membela agama Allah, jangan keindahan murid-murid ya. Jangan kalau kamu membela agama Allah, jangan bela agama Allah dengan nyawa kamu. Kata keindahan. Karena nyawa kamu itu, kalaupun tidak diberikan untuk agama Allah, besok juga akan Allah cabut, kamu akan mati. Tapi belalah agama Allah dengan hartamu. Kata keindahan. Jangan sebaliknya, justru kita memperjuangkan Muhammadiyah untuk harta kita. Dulu orang justru menggunakan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat berikutnya, nah ini ayat yang terkenal di kalangan kita, surat Al-Maun. Nah, ini yang kita kenal dengan teori
Awaital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya. Itu perlu dicatat. Saya tidak akan jelaskan ayat itu, nah, sudah pada tahu. Kemudian berikutnya adalah surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemarahan Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ini ada kuliah ya, atau sehari ini full sini ya? Saya full sini. Ini full sini atau ada kuliah? Kuliah. Saya kalau ada kuliah, silakan yang ada kuliah saja. Kuliah wajib, ini kami sunnah. Jadi jangan didahulukan yang sunnah. Oke ya. Jadi mental kader itu jangan hanya mental orator, ceramahnya jago, tapi minim perilaku, akhlaknya nihil. Ya, wah kalau giliran orasi mah, apalagi memprotes orang, wah kita perjuangkan hak-hak kita, ya kan, kita harus ngomong gitu, tapi akhlaknya minim. Waktu sholat cuek, gitu kan. Kemudian di kampus nilainya IPK-nya selalu di bawah 3, gitu. Bangunnya kesiangan, gitu kan. Nah itu mohon maaf, kita belum sukses menjadi kader, harus terus diperbaiki diri kita. Lima taquluna ma la taf'alun. Tidak boleh kader itu hanya bicara, tapi dia sendiri tidak bisa mengamalkan apa yang dia bicarakan. Maka sebelum menerangi orang lain, terangilah diri kita masing-masing. Kemudian ada juga surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qul an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga di sini itu tentu yang pertama adalah keluarga biologis kita, ya kan? Ayah ibu kita, adik kita, mungkin suatu saat kalian berkeluarga, istri atau suami atau anak, itu keluarga kita. Tapi keluarga yang lebih besar adalah keluarga persyarikatan kita. Itu juga termasuk anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga dari persyarikatan kalian supaya mereka terhindar dari api neraka. Jangan sampai ada yang pragmatis. Jangan sampai ada orang-orang yang hanya suka berkumpul di persyarikatan kalau ada madu. Kalau sudah tidak ada madu, dia tinggalkan persyarikatan. Itu banyak terjadi di kita sekalian. Nah, kemudian lagi, sebenarnya banyak ya ayat-ayatnya. Tapi sekali lagi tidak mungkin saya sebutkan. Mungkin terakhir ini ya, surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka tekun untuk khusyuk, untuk mengingat Allah dan senantiasa bergantung pada kebenaran. Nah ini jadi rahasia kekuatan seorang kader, seorang aktivis itu adalah kalian. Bagaimana kemudian menundukkan hati dan pikiran mereka untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu jangan difahami hanya zikir di masjid, ya kan? Bawa tasbih gitu kan.
bukan itu, bukan hanya itu ada. Sebab itu baru zikir lisan. Zikir lisan itu nggak usah manusia, manukeo juga bisa kan? So manukeo, siapa yang manukeo di rumah? Hati, subhanallah bisa ya. Ya, alhamdulillah. Tidak usah mahasiswa kayak Bandung. Tidak usah karena persyaratan baca subhanallah alhamdulillah. Manuk aja bisa, apalagi kita kan gitu kan. Bagaimana membaca itu bagus, sebetulnya bagus, tapi bukan hanya itu. Zikir yang sesungguhnya adalah zikir yang ada dalam perilaku kita. Dimanapun berada kita berzikir apa? Kalian sebagai mahasiswa ketika ikut kuliah, zikir kalian apa? Kuliah yang benar, yang semangat. Kepercayaan orang tua itu betul-betul dipenuhi, ditunaikan, bersungguh-sungguh mencari ilmu, tidak korupsi waktu, gitu ya. Harusnya kuliah apa main? Itu korupsi kalian. Itu korupsi. Biasanya juga begitu. Bentuk zikirnya, saya itu nggak mungkin tidak kuliah karena bagi saya kuliah itu amanah, kewajiban. Kalau saya meninggalkan kuliah, kalau saya main-main kuliah, berarti saya tidak menunaikan amanah dan kewajiban saya. Itu zikir kita, sehingga kemudian kita punya kesungguhan dalam berzikir, dalam melakukan aktivitas dan perkuliahan kita. Ketika jadi seorang pejabat, bukan subhanallah saya, subhanallah korupsinya jalan. Ya, apa itu artinya? Yang terpenting adalah ketika dia mau korupsi, wah ini ada uang korupsi, uangnya gede, komisinya gede, meskipun melanggar hukum. Dia ingat Allah itu melihat saya, Allah itu mencatat perbuatan saya, Allah itu menyaksikan saya, maka kemudian dia akan terhindar dari tindakan tersebut. Itulah zikir yang sebenarnya. Maka kata ayat ini tidak sampaikan waktu untuk kalian agar kalian fokus merasa terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berzikir itu, ya kan? Sehingga perilaku kita tidak seperti ahli kita. Saya kira itu saja mungkin sebagai pengingat kita semua, ya. Yang kalau disederhanakan bahwa kita sebagai kader persyaratan, sebagai aktivis, ya, jangan hanya merasa puas dengan aktivitas pemikiran kita secara rasional, tetapi isi juga biasakan juga aktivitas spiritual ada dalam kegiatan-kegiatan kita sebagai kader, sebagai seorang muslim, sebagai kader persyaratan. Jangan pernah jauhkan diri kita dari Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan memandu setiap aktivitas dan pergerakan kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu kalau yang ingin didiskusikan, silakan dengan senang hati. Terima kasih atas perhatiannya dari sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan atas yang beliau sampaikan. Semoga mendapat keimanannya bagi kita semua. Barangkali masih ada waktu sekitar 17 menitan maksimal sampai 6.30 kalau dijadwal. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi tentang ayat-ayat terkadar? Mungkin dibatasi sampai jam 6:30 ya. Ya. Untuk itu silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri mungkin. Ya, baru tahu ya. Iya. Izin perkenalkan, nama saya Riko. Kebetulan kami perwakilan dari Inggit Garasi, naungan PCFI Bandung Timur. Seperti itu mungkin. Fakultas Adab dan Humaniora. Ini ya. Iya. Kemudian tadi dijelaskan tentang 7 filosofi beserta turunannya itu ada 17 ayat tentang dari Ahmad Dahlan menulis buku tersebut. Kemudian aktif itu
minimal harus mempunyai intelektual yang kuat serta spiritual yang tajam sebetulnya. Nah, kemudian latar belakangnya menjadi pertanyaan ini adalah kesadaran atau kepekaan. Arti pertanyaan bagaimana cara membangkitkan atau membangun kesadaran kepekaan yang kita miliki serta mempengaruhi kesadaran tersebut ke orang lain gitu. Sehingga dengan itu kita dapat segera mengimplementasikan. Soalnya kan banyak kita tuh tahu tapi belum sadar itu. Bagaimana cara membangkitkan kesadaran itu atau dari bapak pengalaman pas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kalau sudah bagaimana ini pertanyaan tersulit. Karena di situ kan sebetulnya juga ada pengalaman subjektif ya. Selain juga mungkin bisa menjadi semacam konsep yang disepakati bersama. Jadi menanamkan kesadaran itu ada berbagai macam cara. Ya. Salah satunya adalah dengan menciptakan kondisi dan pembiasaan. Saya kira itu yang paling penting. Misalnya di kalangan atau di komunitas kita, di organisasi kita, bagaimana agar spirit ini selalu diingatkan dan kemudian mencoba diamalkan dalam setiap perilaku kita. Kita lihat misalnya cara Kiai Dahlan mengajarkan almarhum itu tidak mudah. Berapa lama Kiai Dahlan mengajarkan almarhum? 4 bulan kalau tidak salah ya, dalam sebuah riwayat. Mengajarkan almarhum surat yang pendek itu sampai 4 bulan, mengajarkan artinya, mengajarkan maknanya, tafsirnya, tapi itu tidak cukup. Itu kita baru sampai pada level tahu, belum pada level sadar. Yang itu kan? Orang tahu bahwa orang yang tidak peduli terhadap yatim, orang miskin itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Kan tahu, semua kita tahu. Itu pengetahuan kognitif kita itu sampai di situ semua. Itu pelajaran SD. Tapi kemudian belum muncul kesadaran sehingga itu menjadi sebuah perilaku. Maka Kiai Dahlan untuk memunculkan kesadaran itu tidak lagi dengan teori, tetapi kemudian dengan praktek di lapangan. Dibawalah murid-muridnya itu kan gitu ya. Bagaimana melihat langsung kondisi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga dari situlah muncul kesadaran bahwa saya belajar tentang Islam itu bukan sekedar berhenti pada level pengetahuan. Sebab kalau kita berislam hanya level pengetahuan, berarti kita masuk surga pun hanya pengetahuan. Kita masuk surga, mau masuk surga beneran atau mau pengetahuan tentang masuk surga? Kan mau masuk surga beneran kan? Maka pengetahuan kita tentang Islam itu bukan sekedar pengetahuan, tapi juga sampai pada kesadaran yang menjadi perilaku kita. Jadi misalnya di komunitas-komunitas kita terkecil adalah lebih banyak selain diskusi-diskusi yang bersifat wacana itu, diskursus gitu ya, juga misalnya bagaimana setiap isu yang didiskusikan itu mencoba dibuat agenda aksinya itu apa, gitu kan? Agenda aksi dari isu yang diskusinya penting ya, sangat penting tentu. Aktivis kalau sudah tidak mau diskusi tidak bukan aktivis lagi kan gitu. Diskusi penting, beradu argumen itu harus, tetapi jangan hanya berhenti di situ. Rumuskan juga, rencanakan juga apa agenda aksi yang harus dilakukan dalam mewujudkan apa yang kita diskusikan itu, baik pada level pribadi ataupun pada level komunitas kita. Ya itulah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Bahkan Rasulullah SAW juga begitu. Rasulullah mengajarkan tentang Islam kepada para sahabatnya. Setelah itu beliau kontrol, ini apa yang dilakukan setelah dia tahu itu apa. Misalnya ketika tahu hukum minuman keras itu tidak boleh,
Apakah sebatas tahu? Tidak. Harus sampai pada kesadaran orang itu meninggalkan minuman keras. Kaidah mengajarkan betapa penting kita membantu fakir miskin itu. Apakah saudara tidak? Harus sampai pada kesadaran apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu fakir miskin itu. Jadi ada agenda aksinya lah. Dibiasakan dengan agenda aksi dan tidak berhenti pada level wacana saja. Misalnya, bagaimana kemudian kita ini supaya tidak menjadi calon pemimpin yang pragmatis, gitu ya. Itu bagaimana operasionalisasinya? Mental apa yang harus kita miliki supaya mental kita ketika jadi leader nanti, jadi pemimpin itu tidak menjadi seorang pemimpin yang pragmatis. Itu kan harus ada tahapan-tahapannya, ada agenda-agenda aksi yang mengarah kepada pembentukan nilai-nilai pada diri seseorang, sehingga apa yang menjadi pengetahuan kita tidak berhenti pada pengetahuan tapi sampai pada level kesadaran, sehingga itu menjadi perilaku yang melekat dalam diri kita. Saya kira begitu salah satunya. Nah, selebihnya ya kita bisa diskusi misalkan buku-buku psikologi dan lain-lain ya, bagaimana kemudian melahirkan sebuah tindakan dari sebuah pikiran. Nah, itu kadang-kadang mungkin begitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman dari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Barangkali dari Ahwat ada yang ditanyakan. Ayo. Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya kayaknya ini tidak bersifat umum, ya, atau teman-teman juga udah pernah mendengar bahwasanya kalau misalkan di masyarakat sekitar yang jauh dari kata Muhammadiyah kan suka beranggapan bahwasanya Muhammadiyah itu menyesatkan, ya. Nah, mungkin di sana, di posisi di sana yang masyarakat itu jauh dari kata Muhammadiyah, ya kayak perkampungan gitu ya. Nah, mungkin kenapa gitu mereka mungkin menganggap bahwa itu menyesatkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, tanggapan kita ada di kondisi seperti itu harus seperti apa gitu, biar mereka tuh tidak berpandang bahwasanya Muhammad itu menyesatkan. Ya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ini juga pertanyaannya sangat berat. Itu sudah satu. Kalau pertanyaan berat. Jadi memang Muhammadiyah itu akan disebut sesat oleh mereka yang tidak memahami. Biasa kan Nabi Muhammad juga bukan yang disebut sesat. Nabi Muhammad disebut gila loh. Bukan yang disebut gila. Nabi Muhammad SAW manusia mulia itu disebut apa? Penyihir. Jadi jangan kecil hati. Pertama itu adalah sunnah dalam berdakwah. Segala sesuatu yang baik ketika masuk ke dalam sebuah yang tidak baik itu akan terjadi reaksi di situ. Tinggal bagaimana kemudian kita memiliki sikap yang tangguh menghadapi tantangan semacam itu. Jadi itu sunnah dakwah. Orang yang tidak kenal kan begitu kira-kira. Setiap kita tidak kenal terhadap sesuatu, maka orang akan curiga, ya. Akan curiga terhadap sesuatu itu kan gitu ya. Ya saya misalnya nanti sore dapat kiriman pizza gitu kan, tapi saya tidak tahu yang dikirimkan itu jangan-jangan ada sesuatunya. Ya, kan? Tapi begitu tahu ini yang ini peserta itikaf kan enak. Setelah sahur itu enak. Nah, yang paling mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir agar proses itu bisa dilalui dengan cepat. Enggak terus kita ini dicurigai orang, terus tidak, harus ada masa itu berhenti di mana orang itu paham terhadap kita, kemudian orang tidak lagi curiga terhadap kita. Ya, itu yang harus dipikirkan. Misalnya Muhammadiyah itu kan concern pertamanya dalam masalah akidah. Dalam urusan akidah itu tidak ada terlalu apalagi kalau itu berbau kemusyrikan. Meskipun tentu mengajarkannya, memahamkannya harus bertahap. Ya, harus bertahap. Bisa dibayangkan di sebuah daerah yang masih primitif, misalnya, saya pernah itu diundang isi acara di sebuah tempat, pernah tidak jauh-jauh amat di daerah Bandung Barat, perbatasan. Di semua tempat, di pohon itu sesajen.
sebelum berangkat ke Mesir. Kemudian bahkan di tempat wudhu itu depan musola ada sesajen. Di depan rumah ada sesajen. Ini rasa-rasanya masih di Sunda, gitu kan? Masih dekat dengan pusat peradaban, tapi kok masih begini? Udah sesajen itu ada telur ayam, dan benar-benar sesajen. Tapi mereka Muslim, mereka sholat dan segala macam. Itu bayangkan kalau kita jelaskan, atau misalnya kita ambil sesajen itu kemudian kita buang, kita bilang kamu ini Muslim segala macam, perang yang terjadi di situ. Yang perlu kita lakukan adalah dakwah itu kayak bil mau'izatil hasanah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bagaimana menjelaskan? Bisa saja saya menjelaskan sekaligus, tapi saya pulang dari situ, masyarakat di sana perang saudara, saya tidak mau. Saya cuma minta dari tokoh masyarakat itu barangkali ada yang bisa dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat dengan baik, kira-kira ini. Jadi pertama, ciri khas dakwah Muhammadiyah itu adalah komitmen pada pemurnian akidah. Itu tidak bisa ditawar. Kalau terkait dengan masalah akidah, lakukan itu nomor pertama, tetapi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus dengan bil hikmah, bertahap, pelan-pelan, dengan bahasa yang baik dan dengan cara yang baik. Yang kedua, jangan memperbesar dakwah Muhammadiyah dari pendekatan fikih. Ini yang sering saya temukan. Di beberapa tempat Muhammadiyah itu ditolak karena persoalan fikih. Misalnya, datang ke sebuah tempat salat subuhnya, itu di situ ada kunut, kita langsung di sana, wah ini kunut bid'ah, saya tidak akan kunut. Ikut aja kunut orang Muhammadiyah, kenapa sih? Ikut dulu saja. Kalau suatu saat dipandang perlu, orang sudah percaya dengan kita, jelaskan tentang masalah fikih. Jadi jangan kemudian masuk dengan sesuatu yang khilafiyah, perbedaan pendapat, tidak terkait dengan keimanan. Ini yang sering kemudian menyebabkan dai-dai Muhammadiyah itu dimusuhi. Maka Muhammadiyah dikenalnya anti kunut, anti tahlil, gitu kan? Dan gitu. Itu sudah hal yang khilafiyah. Yang kalau kita berbeda pendapat tidak menyebabkan seseorang kufur gitu loh. Orang dai Muhammadiyah itu harus bisa menyesuaikan kondisi semacam itu. Kecuali tadi masalah akidah, maka kedepankan dalam kondisi semacam itu adalah karya. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Sekarang masyarakat kita itu rata-rata di daerah terjerat dengan Bang Emok. Tahu Bang Emok? Bukan adanya Bang Dul ya? Kan luar biasa ya? Termasuk di kampung saya. Dan akibatnya luar biasa sampai ada yang cerai suami istri kan gitu ya. Gara-gara itu. Lakukan dakwah Muhammadiyah dari sana. Muhammadiyah punya banyak ahli ekonomi, punya banyak kampus yang punya fakultas FEB, masuk bagaimana mencari solusi terhadap masyarakat yang ada dalam situasi itu. Maka mereka akan mau nurut sama kita. Gampang ngajarin soal tidak kunut mah. Bisa berikutnya tuh. Dulu ulama-ulama kita saja dakwah tidak mengatakan nonton wayang itu haram, enggak kan? Tapi ceritanya diganti dengan cerita-cerita yang mengandung nilai akidah. Itu bertahap segala sesuatu. Jadi tunjukkan dulu karya yang karya itu dapat menyelesaikan persoalan masyarakat di situ. Misalnya di sana ternyata pendidikannya sangat rendah, buta huruf masih sangat tinggi, kekurangan gizi. Lakukan dakwah Muhammadiyah dari situ. Muhammadiyah punya sarana untuk melakukan itu, banyak kampus, banyak lembaga untuk menghadapi masalah itu. Karena dakwah Muhammadiyah lewat apa itu, misalnya MDMC, misalnya tempat gempa kan bagus. Mana ada relawan MDMC bicara soal kunut? Gak masalah. Orang tolong itu sudah dalam bencana. Itu sudah bagus, sudah stabil, ya, sudah aman, punya rumah lagi, baru bicara tentang masalah lain yang bersifat dunia. Itu sudah bagus cara. Sebagian dai kita itu tidak begitu. Datang alumni UM Bandung misalnya pulang ke kampung di Pos Garut, kampung saya, ya kan? Yang jelas-jelas di sana orang keki dengan Muhammadiyah itu. Di kampung saya itu Muhammadiyah disebutnya Muhammadinkul. Benar ya? Muhammad saking bencinya sama Muhammadiyah. Ya karena itu tadi dikesankan Muhammadiyah itu anti-antian murniah. Gitu. Tapi begitu Muhammadiyah bikin sekolahnya terjangkau tapi bagus, punya program terhadap masyarakat, pelan-pelan juga mereka ikut. Membutuhkan hadirnya Muhammadiyah. Jadi ya, maka sekali lagi itu terkait dengan cara dakwah, lakukan itu dengan bijaksana. Jangan masuk dari
fikih ya, antara habis salam itu rusak ini atau tidak, istilahnya dikeraskan atau disirkan ya kan, antara tahiyat. Kalau perlu dai Muhammadiyah itu bisa tahlil harus mimpi tahlil gitu. Ya kan? Apa namanya? Kiai Farudin itu almarhum orang cerdas beliau. Ketika beliau disuruh ngimami tarawih 23 rakaat, beliau enggak, bid'ah itu. Kan beliau tidak bilang begitu. Benar nih mau tarawih 23, sudah siap kata Kiai Juhair, saya akan imami. Tapi kita tahu beliau suka 11 tarawihnya. Beliau imami baru 4 rakaat, orang udah mogok. Udah kecapean karena bacaannya tartil, ya kan? Ini baru 4 rakaat segini gimana 23? Ini orang-orang jalan juga minta 11. Ah itu tidak usah dijelaskan soal bid'ah dan tidaknya, orang akan paham sendiri. Ya. Jadi masuklah dari karya. Nah, itulah yang harus dibawa oleh dai Muhammadiyah, ya. Alumni kampus Muhammadiyah. Mungkin gitu ya. Terima kasih sekali lagi adik-adik. Ini bukan, saya berharap bukan hanya pertemuan kita kali saja. Nanti di Komisariat PDMM ya, hadirkan kegiatan semacam ini gitu. Silakan saya, Pak Ustaz Yudi, Pak Muhammad dan dosen-dosen lain di LPIP itu siap kita jangan di forum resmi selalu begini, ngobrol aja tenang gitu ya, ngobrol biasa aja di kafe nggak apa-apa, ya kan? Tidak harus di kafe lah, di golonok ya tidak naon gitu. Di mana aja lah intinya mah, yang penting membangkitkan grup teman-teman. Kalau soal bagaimana organisasinya saya yakin tidak perlu diajarkan lagi, sudah hebat-hebat. Tapi yang hilang dari kita dimensi rohani. Mohon maaf ini, saya sebagai kader Muhammadiyah berani mengatakan begitu, gitu. Karena ya kita terus sibuk pada level yang rasional, aktivitas yang rasional, sisi spiritual kita kemudian terbengkalai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.